Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Giyanto STMT, dosen program studi teknik mesin Fakultas Teknik Universitas Pamulang. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan hal terkait dengan pembelajaran mata kuliah pemrograman mesin CNC yang akan saya gambarkan dalam video pembelajaran. Tujuan dibuatnya video ini sebagai salah satu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disebut dengan PDD UKT-PT pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah mata kuliah pemrograman mesin CNC sebagai salah satu mata kuliah wajib pada program studi S1 Teknik Mesin. Komputer Numeric Control atau disingkat dengan CNC merupakan sistem otomasi mesin perkakas yang dioperasikan oleh perintah yang diprogram secara abstrak dan disimpan di media penyimpanan. Mata kuliah pemrograman mesin CNC menyiapkan mahasiswa agar mampu mempelajari proses pemesinan CNC, penggunaan tool dan sistem koordinat dalam pemesinan CNC. Membuat bahasa pemrograman CNC dengan M-kode dan G-kode menggunakan software simulasi. Selain itu, mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan keterampilan operasi CNC, milling, setup, 3D, dan 2D. Milling toolpad menggunakan software serta mendemonstrasikan CNC tuning dan milling. Tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang energi alternatif. Mampu menganalisis hasil rekayasa dan membangun mesin berdasarkan rancang yang telah dibuat. Mampu menilai hasil inspeksi dalam perekayasaan energi alternatif. Mampu merumuskan hasil rekayasa dan analisis untuk membangun mesin berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CMK. Memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, komitmen, ketulusan, bertanggung jawab, pikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif sesuai bidang energi alternatif dan menjelaskan pemrograman mesin. Mahasiswa mampu memiliki pemahaman dan menguasai konsep teoritis dan prinsip rekayasa untuk merancang dan menganalisis perekayasa energi alternatif dan menjelaskan penerapannya pemrograman pada mesin CNC. Mahasiswa mampu mengembangkan hubungan antara konsep dasar dan keilmuan dan menguasai pengetahuan faktual sehingga dapat mengembangkan mutu teknologi, teknik mesin atau mengambil keputusan secara tepat berdasarkan hasil analisis, informasi, dan data menghitung, merencanakan, dan membuat sistem koordinat dan bahasa pemrograman CNC. Mahasiswa mampu mengidentifikasi suatu masalah berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa, kemudian menerapkan ilmu pengetahuan, prinsip hukum, dan teori dasar dalam penyelesaian masalah perekayasaan energi alternatif, serta membuat, mendemonstrasikan, dan penerapannya pada mesin CNC tuning dan milling. Pengajaran akan dilakukan melalui kombinasi dari ceramah, diskusi kelas, studi kasus. Mahasiswa akan bekerja secara individu maupun kelompok untuk merancang, mensimulasikan, dan menganalisis berbagai sistem program CNC. Jumlah SKS dan pertemuan, ya. SKS-nya adalah untuk pemrograman CNC 2 SKS, jumlah pertemuan 14 pertemuan selama 1 semester, ya, durasi pertemuan 100 menit ya, sesuai Permendikbud Ristek nomor 53 tahun 2023 yang menetapkan durasi per kuliah adalah 100 menit untuk setiap pertemuan tatap muka. Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan melalui beberapa mekanisme termasuk ujian tengah semester atau UTS. Ya. UTS akan menguji pemahaman mahasiswa tentang teori dasar simulasi dan penerapannya dalam pemrograman CNC. Ujian akhir semester atau UAS. UAS akan lebih menekankan pada kemampuan mahasiswa dalam merancang, menjalankan simulasi, dan menganalisis hasil simulasi untuk suatu kasus pemrograman CNC.
Tugas individu atau kelompok, ya tugas ini akan mencakup pembuatan laporan simulasi yang menyarankan perbaikan atau optimalisasi dalam sistem yang telah dianalisis. Partisipasi kelas dan presentasi, mahasiswa diharapkan aktif dalam diskusi dan mempresentasikan hasil simulasi mereka di kelas. Referensi Dalmatius, Ganjar Lipi 1995, Peter Smith, CNC Programming Handbook 3rd Edition Industry Press in 2007, Alan Overby, CNC Machining Handbook, tim Fakultas Teknik UNY, pemrograman mesin CNC Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di kelas 2004. Untuk bobot nilai, untuk bobot UTS yaitu 30%, bobot UAS 40%, bobot tugas 20%, dan bobot partisipasi 10%. Namun khusus untuk absensi, jika jumlah absensi mahasiswa kurang dari 75%, maka secara otomatis akan mendapatkan nilai D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Ya, terima kasih atas kehadirannya dari mahasiswa ya pada perkuliahan di siang hari ini. Ya, tapi sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini dipimpin oleh Pak Ketua. Silakan Pak Santo untuk memimpin doa. Selamat siang, sebelum mulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa dengan keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa, silakan. Doa selesai. Oke, terima kasih Pak Ketua, Pak Santo. Ya, dari pertemuan kemarin ya, kita evaluasi dari pertemuan kemarin. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita akan lanjut ke perkuliahan dengan materi pemrograman CNC. Dan secara garis besar, pengertian mesin CNC adalah suatu mesin yang dikontrol oleh komputer dengan menggunakan bahasa numerik, yaitu perintah gerakan yang menggunakan angka dan huruf. Ya. Contoh, apabila pada layar monitor mesin kita tulis M03, ya, maka spindle utama mesin akan berputar. Ya. Dan apabila kita tulis dengan M05, maka spindle utama mesin akan berhenti. Ya, jadi untuk perkuliahan untuk pemrograman mesin CNC ini ada angka dan huruf. Ya, sistem koordinat. Jadi untuk sistem koordinat ini teknik yang digunakan untuk membuat dan mengedit geometri bentuk, yaitu hanya ada dua sumbu, yaitu adalah X dan Z. Ya. Arah horizontal diwakili dengan sumbu Z dan arah vertikal oleh sumbu X. Ya, jadi gini ya maksudnya ya. Ini kan ada mesin ya CNC ya, ini adalah contohnya benda kerja. Kalau arahnya ke sini ya, ini adalah sumbu Z. Tapi kalau arahnya dari sini, ini adalah pakai menggunakan sumbu X. Ya. Jadi ada sumbu Z dan X. Ya. Kontrol keterangan untuk membubut menggunakan dua sumbu dasar. Ya, arah penggunaan dari sumbu X dan sumbu Z dapat dilihat pada keterangan sebagai berikut. Z plus ya, eretan memanjang bergerak menjauhi spindle head. Z min, eretan memanjang bergerak menuju spindle head, dan X plus, eretan melintang bergerak menjauhi sumbu spindle, dan X min, urutan melintang bergerak menuju sumbu spindle. Artinya gini,
pada saat kita mau melakukan penyayatan ya, di sini kan titik nolnya di sini, ya. Ini titik nol ya, atau x0, ya. Ini titik nol. Nah, kalau di sini ya, kalau udah melewati dari titik nol ini, berarti ini adalah iritan bergerak menuju head spindle. Jadi ini nilainya udah min Z. Tapi kalau dia menjauh dari sini, ya dia adalah Z plus. Jadi menjauh dari benda kerjanya. Nah, ini juga untuk X ya, untuk iritan X melintas bergerak menjauhi sumbu spindle. Jadi sini X-nya di sini. Kalau X-nya dia arahnya ke sini, ya X berarti sumbu X ini menjauhi dari spindle atau toolnya itu menjauhi dari benda kerjanya atau iritan. Tapi kalau dia bergeraknya X-nya ke sini, ya X min X berarti dia mendekati dari menuju sumbu spindle di sini. Ya, jadi jelas antara sumbu X dan sumbu Z. Ya, untuk sumbu Z adalah bila minus berarti mendekati sumbu spindle, tapi kalau plus jadi menjauhi sumbu spindle. Ya, pemrograman mesin bubut CNC ya, banyak proses pemesinan yang dapat dilakukan pada mesin bubut CNC ya. Berbagai macam operasi. Satu, pembubutan kasar ya. Artinya pembubutan kasar itu ada dua ya, ada bagian luar, bagian dalam. Maksudnya bagian luar ini ada gini ya, ada benda kerja. Nah, ya, ini yang namanya bagian luar. Ini contoh dikasih kekasarannya adalah gunung 2 ya, artinya galusan sedang. Ini ada gunung 3 ya, artinya harus halus ya. Ini sedang, ini sangat halus. Nah, ini yang dimaksudi penyayatan dalam, ini contohnya dikasih gunung 3. Nah, di sini masuknya ke pembubutan dalam ya, ada luar, ada dalam. Kalau luar berarti di luar sini, kalau di dalam adalah di dalam. Benda kerja ini adalah ada proses pembubutan. Terus pembubutan finishing ya, maksudnya ada luar dan dalam. Jadi bedanya antara pembubutan kasar dan pembubutan finishing, yaitu kalau kasar dia hanya pembantu dari penyayatan ini. Jadi contohnya pada saat mau nyayat, ini tebalnya yang disayat 3 mili ya. Terus kalau yang finishing ini tebal penyayatannya adalah 0,1 mili atau 0,2 mili. Nah, ini bisa ke pembubutan finishing. Terus ketiga bisa passing, turning, groping ya, drilling, boring, threading, tempering atau cut pump. Jadi untuk proses mesin CNC ini bisa buat pembubutan groping atau drilling, pengeboran atau boring, peluasan permukaan, atau pembuatan drat atau threading, atau membuat chamber. Contohnya di sini contoh buat chamber. Oh, contohnya di sini kasih C2, berarti sini chambernya adalah 2. Ya, tiap operasi memerlukan cutting tool yang sesuai dengan proses ya. Jadi kalau dia prosesnya membuat drat, ya beda toolnya sama buat penyayatan ya, tool yang digunakan. Oh, buat ngedrill sama penyayatan juga beda. Kalau buat drill toolnya juga pakai drilling. Buat boring juga beda antara drill sama drilling ya, tool yang digunakan. Kalau boring digunakan dengan menggunakan chip, kalau drill menggunakan drill ya. Nah, ini fungsi-fungsi yang digunakan untuk pemrograman di mesin bubut CNC, yaitu ada G00, artinya gerak lurus tanpa penyayat ya, dia gerakannya cepat ya. Terus G01 gerak lurus penyayatan. Terus G02 gerak melengkung searah jarum jam, ini untuk pembuatan radius. G03 gerak melengkung berlawanan arah jarum jam. G04 adalah gerakan penyayat atau berhenti sesaat. Jadi nanti kalau ada program G01 berarti gerak lurus, kalau G02 berarti membuat radius tapi searah jarum jam. G03 gerak melengkung berlawanan arah
jarum jam. Terus untuk G90 adalah untuk pembuatan program absolut, G91 buat program inkremental, dan G92 lah pembuatan ulir atau drat. Ini baik drat luar maupun drat dalam. Nah, ini G97 lah kontrol kecepatan permukaan konstan. Jadi supaya permukaan kecepatannya itu stabil. Nah, ini fungsi dari M kode ya. Itu M00 program berhenti, M01 optimal stop, M02 adalah program selesai, M03 adalah sumbu utama berputar searah jarum jam. Terus M04 adalah sumbu utama berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau kita pencet nanti di tombol di mesin CNC, kita ketik M03 berat sama S2000 gitu ya. Jadi putarannya searah jarum jam. Tapi kalau kita ketik di mesin CNC kita M04 berarti putaran spindelnya berlawanan arah jarum jam. Ini M05 adalah putaran spindel berhenti, M08 menghidupkan pendingin, M09 mematikan pendingin, dan M30 program berakhir. Ya, ini kode-kode alarmnya ada A00 itu kesalahan perintah pada fungsi G atau M ya, A01 kesalahan perintah pada fungsi G02 atau G03, A02 kesalahan pada nilai X, A03 kesalahan pada nilai F, A04 kesalahan pada nilai Z, A05 kurang perintah M30. Ini adalah kode-kode alarm yang digunakan. Jadi kode-kode bahasa dalam mesin perangkat CNC ada kode G dan M. Nah, ini keuntungan yang didapat dengan menggunakan mesin bubut CNC itu satu, hasil yang didapat akan seragam baik bentuk maupun ukuran. Jadi untuk menggunakan mesin CNC ini hasil dan ukurannya pasti seragam karena udah dibuat sama program. Toleransi yang didapat sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kalau toleransinya pasti sama, beda sama mesin bubut manual. Proses kerja akan semakin cepat sehingga akan banyak menghemat waktu kerja, biaya proses akan semakin murah. Pahat bubut akan lebih hemat dibandingkan dengan pahat bubut konvensional. Nah, ini adalah contoh program ya. Buatlah program absolut dengan mesin bubut CNC topper, material berat bar, kecepatan spindle S-nya adalah 2000 rpm, kecepatan pemakanan bit rate-nya 0,1 mm per revolusi. Untuk pembuatan ulir adalah M35 kali P 1,5 ya. Diketahui mayor diameternya ada 35, minor diameter 33,36, kecepatan spindle-nya adalah 800 rpm, kecepatan pemakanan bit rate F-nya 1,5 mm per revolusi. Dengan gambar join untuk benda kerja sebagai berikut ya. Ini adalah program untuk benda kerja yang akan diproses di mesin bubut CNC ya. Ini jadi kalau seorang desain ya dia ngasih gambar seperti ini ya ke bagian produksi. Ini terus minta diproses. Ini adalah tool-toolnya yang digunakan ya, ada NMA, ada buat drat, ada buat drill. Ini langkah-langkah membuat programnya ya. Ini adalah gambar yang digambar oleh orang desain yang dikasih ke bagian produksi. Ini tuh yang pertama ya. Proses pertama adalah membuat permukaan luar atau penyayatan permukaan luar ya. Ini sebelum membuat drat ini harus dikasih sudut dulu 45 ya. Tujuannya apa? Supaya ini tidak bari drat nanti. Jadi kalau di drat ini nggak dikasih sudut 45 derajat atau C 0,1 atau C 1,0, nah nanti dratnya akan tajam atau bari. Ya, ini adalah radius, ini adalah diameter. Baru kita masuk ke G01 ya, G02 di sini ya. G02 X39 Z-25 ya, karena kita bentuk radius ya. Di sini adalah X39 ya. Z-25 dari sini ya, gambar benda kerjanya. R2 adalah dari sini. Ini radiusnya 2. Baru masuk ke G01 X50 karena diameternya adalah 50, di sini adalah X50-nya di sini. Ini adalah nomor 10. Baru kita nyayat lagi secara 45, yaitu G01 Z-45 didapat dari 25 ditambah 20 sama dengan berapa?
45 ya. Jadi sini adalah dapatnya sini min 45. Dia prosesnya di sini adalah Z min 45. Baru kita masuk G01X74. Nah, di sini dapatnya X74 ini adalah dari X80 ya dikurangi 6 ya, dapatnya adalah R3 dikali 2 sama dengan 6. 80 dikurangi 6 berapa? 74. Nah, di sini adalah X74. Nah, ini baru masuk ke pembuatan radius G03 ya. Bedanya antara G02 dan G03 adalah di sini. Kalau dia berlawanan arah jarum jam berarti pakainya G03 ya di sini. X80 didapat dari diameter 80 atau diameter benda kerja. X-nya 80. Z-48 ya. Ini didapat dari ini R3 ya, didapat dari R3 ditambah berapa? Dapatnya 48. 20 tambah 2 45 ya. R3 tambah 45 ya, atau di sini 3 ditambah 45 sama dengan Z min 48. Ya, ini adalah 3 atau R3 ya, atau 3 ditambah 45. Nah, ini adalah min 48. Baru kita masuk R3. R3 didapat dari sini. R-nya di sini R3. Baru kita masuk G01 Z min 85 ya di sini. Ini adalah Z min 85. Ini didapat dari ini 25 ditambah 20 ditambah 40 sama dengan 85. Nah, ini jadi di sini. Oke, baru kita masuk ke G00X150 ya, ini kita tulisan ya ke arah menjauhi benda kerja ya. X150 baru Z sini Z 100, jadi menjauhi dari benda kerja, baru M01 ya. Oke. Ya. Ya. Ini untuk pembuatan drat ya. Ini untuk pembuatan drat ya, kita di sini ada M35 kali P 1,5 dengan panjang 15. Ini yang digunakan N2 T02 G00 G97 X40 Z100 T0202 G03 ya, ini G00 Z3. Ini G92 adalah khusus untuk membuat drat. Ini G92 ya. Ini G92. Baru kita X35 ya. Ini adalah M35. Jadi diameter luarnya adalah 35 Z min 15. Dapat dari panjang drat ya, ini min 5. F1,5 didapat dari ini pit dari M35 kali P 1,5. Baru X34,8 ya. Terus 34,6, 34,4, 34,2, 34,0, X3 3,8, X3 3,6, X3 3,4 sama X3 3,376. Ini adalah inner diameter drat. Ini terakhir ya, inner diameter drat luar ya. Jadi ini dikurangi 0,2. Kita penyayatannya adalah setiap penambahan 0,2. Jadi 35 ya, ini dikurangin ya. Ini untuk mendapatkan 34,8 adalah 35 dikurangi 0,2 sama dengan 34,8. Nah, untuk 34,6 jadi ya 34,8 dikurangi 0,2 berarti 34,6. Nah, dan seterusnya sampai terakhir, sampai inner diameternya adalah 33,376. Oke, dari pemaparan materi dari saya ya cukup sekian ya. Terima kasih. Silakan dari mahasiswa yang mau bertanya. Ya, silakan Mas. Apa prinsip dasar teknologi CNC? Oh iya. Prinsip dasar dari teknologi CNC adalah satu apa?
Coba dari mahasiswa ada yang mau menambahkan? Kalau nggak ada, ya dari saya. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, satu, kontrol komputer otomatis ya. Di sini untuk mesin-mesin CNC dikendalikan oleh komputer yang membaca kode program. Ya, biasanya ada kode G dan kode M, ya pertama. Terus yang kedua, sistem koordinat Cartesian ya, atau mesin beroperasi berdasarkan sistem koordinat, yaitu ada sumbu X, ada sumbu Z. Ya. Terus tiga, pembubutan radius ya, dapat menggunakan alat potong ya dengan program tadi G02 sama G03 untuk membuat radius ya. Terus untuk siklus pemotongan ya bisa untuk pembuatan drat ya bisa menggunakan kode-kode G92 ya. Untuk produksi ya di mesin bubut sini banyak ya, jadi kayak buat pesawat terbang ya itu juga sama menggunakan mesin bubut CNC, contohnya banyak sekali. Oke ya. Untuk dari saya ya, untuk mahasiswa, coba program apa yang digunakan untuk membuat radius? Ya silakan Mas. Mas siapa namanya Mas? Mas Heri. Ya silakan Mas. Untuk membuat radius menggunakan G02 dan G03. Oh ya, terima kasih. Sekali lagi ya, untuk pembuatan drat ya, menggunakan program apa Mas? Ya silakan, siapa Mas namanya? Firly. Oh ya, oke silakan Mas. Oke, terima kasih. Oke ya, jadi dari pertemuan ini ya untuk membuat pemrograman mesin di CNC saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi ini. Kami buat sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab saya dalam menjalankan tugas di bidang pendidikan. Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang peran dosen dalam mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi, serta mendukung perkembangan akademik di Universitas Pamulang. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Sumber Daya Ditjen Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia atas dukungannya yang luar biasa dalam pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya dalam mendukung penerapan PDD UKT-PT. Kami juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada jajaran Rektorat Universitas Pamulang serta Fakultas Teknik dan Program Studi Teknik Mesin Universitas Pamulang yang telah memberikan dukungan penuh dan kontribusi yang berharga dalam mewujudkan video ini, sehingga kerjasama yang baik ini dapat terus memperkuat komitmen kita bersama untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.